Halo gengs, gue Cia. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah keyboard yang pasti nggak asing lagi dari kalian, yaitu adalah Pressplay Rover versi ketiga. Ini adalah sebuah keyboard yang dapat lumayan banyak perubahan ya dari versi yang sebelumnya, dan jujur aja gue suka sih. Coba kita lihat apakah ini bisa jadi keyboard andalan tahun 2022 setelah pesan dari sponsor. Lengkapin setup kalian dengan Soundtek Pro Boom Arm yang fleksibel, mau ditaruh di samping meja ataupun di belakang monitor, semuanya itu aman untuk keperluan mikrofon kalian. Base kakinya sedikit tinggi tapi tetap bisa dibikin low profile seperti ini untuk kalian yang mau. Tangannya yang kokoh ini bikin bisa menahan apapun, bukan cuman mikrofon aja. Bisa taruh webcam atau juga sekaligus kamera yang pastinya bakal ngebantu untuk kalian-kalian yang suka foto-foto atau video flat lay. Dan juga lampu untuk kalian-kalian yang butuh untuk keperluan streaming. Ada kabel routernya yang bakal bikin kabelnya itu terlihat lebih rapi, ada aksesoris lainnya juga kayak phone clip, GoPro adapter, dan juga screw adapter untuk berbagai macam jenis mikrofon. Jadi kalau kalian belum punya mic arm, boleh cek Soundtek Pro Boom Arm, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi untuk Rover versi sebelumnya itu, jujur aja gue nggak terlalu suka-suka banget ya sama keyboardnya. Keyboardnya biasa aja, nggak jelek sih, tapi nggak memberikan sesuatu yang baru. Tapi yang kali ini, walaupun nama Gasket itu mungkin kalian udah sering denger juga, kayak si Vortex Series GT8 juga kemarin bilang keyboardnya gasket kayaknya, tapi sebenarnya enggak. Yang kali ini gue bisa bilang kalau gasketnya itu lumayan oke. Oke, coba kita cek dari casingnya yang sekarang udah berubah jauh dari versi yang dulu. Sekarang kita dapat bottom case dan juga top case. Yang menurut gue sih cara paling gampang gitu untuk ngelihat keyboard setidaknya lebih bagus lah daripada keyboard pre-built lain yang biasanya cuma punya casing di bawah aja. Karena hampir semua keyboard yang punya casing di bawah aja itu udah pasti sistem mountingnya itu adalah tray mount. Tapi nggak semua sih, kayak Bakeneko 60 itu casingnya cuma di bawah aja, tapi mereka pakai sistem O-ring gasket. Jadi plate dan PCB si Rover ini udah nggak dibaut lagi ke bawah casingnya, bikin feeling ketiknya itu memang lebih enak lah daripada keyboard-keyboard tray mount lainnya. Gasketnya ini pakai silikon gitu yang kalau dibandingin sama implementasi gasket yang Vortex Series lakuin, ini masih jauh lebih bagus. Masih ada sedikit flex lah, dan silikonnya juga sedikit lebih tinggi daripada plastik di casingnya. Jadi plate-nya ini beneran duduknya itu di silikon, bukan di casing. Untuk plate-nya sendiri ini pakai polycarbonate, jadi makin lagi kasih kita feeling ketik yang lebih lembut, dan juga ada potongannya gitu untuk plate-nya duduk di silikon gasketnya. Lumayan. Silikon gasketnya ini entah kenapa nggak seimbang ya sama atas bawahnya itu. Entah kenapa di bagian bawah yang kanan tiba-tiba ada muncul lagi yang kecil, gue juga kurang tahu kenapa. Dan biasanya sih gasket itu nggak terlalu butuh di kiri dan kanan lagi ya, biasanya atas bawah aja udah cukup. Tapi ya di sini kita dapatnya kayak gitu. Dan juga biasanya keyboard gasket itu USB-C-nya bakal terpisah dari PCB-nya, bakal ada satu kecil daughterboard lagi. Dan ini untuk dapetin pure semuanya gasket aja, nggak ada yang menghalang karena USB-C-nya memang bisa ngenahan PCB-nya itu di keyboardnya. Jadi ya di sini sih nggak ada daughterboard, tapi ya mestinya sih nggak terlalu masalah banget lah dengan price point segini. Untuk foamnya di sini juga udah lengkap, ada satu di bawah PCB dan di antara PCB dan plate. Dan untuk gue pribadi sih biasanya gue nggak terlalu suka keyboard yang ada banyak foam gitu ya, karena gue ngerasa bikin suaranya nggak terlalu keluar gitu. Tapi kan kalau kita nggak mau ya tinggal keluarin aja. Dan ngomong-ngomong soal suara keyboard ini sih, menurut gue nggak jelek sih, nggak hollow atau apapun gitu, tapi kayak kurang keluar aja gitu menurut gue suaranya, walaupun gue udah keluarin foamnya. Dan ya modifiernya juga gue nggak terlalu suka-suka banget sama suaranya, kayak masih agak sedikit cempreng-cempreng gitu. Tapi ya secara keseluruhan sih masih oke-oke lah. Coba kita denger aja. Walaupun suaranya biasa aja buat gua, tapi feeling ketiknya yang menurut gua menang dari keyboard pre-built yang lain. Ketiknya kerasa konsisten karena nggak ada lagi tray mount pole yang biasanya bikin ketiknya itu jadi keras, dan gua suka sih
Keycapsnya juga udah cherry profile double shot PBT yang menurut gue sih kualitasnya udah bagus banget di harga segini. Gue juga suka warna kontras yang dihasilkan sama warna keycaps dan casing yang warna smoky hitam ini. Gue rasa lebih bagus aja daripada casing yang putih di versi sebelumnya. Satu hal yang gue lupa bilang tapi gue yakin kalian pasti udah sadar, yaitu adalah di sini keyboardnya ada knob juga. Dan untuk gue sih gue nggak terlalu suka, gue nggak pakai sama sekali. Dan entah kenapa hampir semua keyboard yang ada knob itu untuk atur volumenya selalu ada delay, jadi bikin pakainya itu nggak enak, dan di sini juga kayak gitu. Tapi untuk keyboard yang ada knob, menurut gua memang layout 75 inilah yang paling pas ya dibanding layout lain kayak 65 gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, gua nggak bakal komplain banyak. Lagian kayaknya emang banyak orang-orang itu suka keyboard yang ada knobnya karena itu memang memberikan fitur yang ekstra dari keyboard itu. Untuk sekarang sih gua belum dapet softwarenya, tapi gua bakal asumsi kayak software yang lain lah pada umumnya gitu, bisa remap, bisa makro. Tapi gue yakin sih paling kayak function layer itu bakal sedikit lebih limited lah. Konektivitasnya di sini ada 3 kabel Bluetooth dan juga dongle, dan selama ini sih gue coba pakai dongle-nya, dan pas gue colok ke PC yang ada di bawah meja gue ngalamin sedikit gangguan di mana kadang-kadang suka nggak kepencet gitu. Tapi begitu gue pindahin ke adapter mouse gue, masalahnya udah nggak ada lagi. Jadi lancar dan akurat. Gue juga coba keyboard dan mouse sebelah-sebelahan dan nggak ada gangguan sih sejauh ini, jadi mestinya aman. Pastiin aja dongle itu memang deket sama keyboardnya. Ini ada LED biru-biru di sini yang jujur aja gue nggak suka sih. Gue nggak tahu bisa diganti warna atau enggak ya, karena gue balik lagi nggak ada softwarenya. Tapi ya mestinya sih warna putih aja sih, ya kan, daripada biru. Gue rasa itu bakal bikin jadi kayak murahan gitu loh. Tapi ya sudahlah. Tapi selain itu, ini adalah keyboard yang paling banyak improvementnya menurut gue dari seri Rover, dan juga dari press play-nya sendiri sih. Dengan harga segini kita bisa dapet gasket yang implementasinya itu udah cukup bagus dan masih bisa dibilang gasket lah. Dan memang kasih kita feeling ketik yang lebih soft dibanding keyboard lain. Dan PCB-nya juga udah hot swap dan south facing juga. Jadi kalau kalian pengen ganti ke keycaps cherry profile favorit kalian, bisa tinggal ganti aja, aman. Jadi ya, gua nggak terlalu banyak komplain sih. Oke, itulah keyboardnya Rover versi ketiga ini. Kasih tau gue pendapat kalian seperti apa di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.